Bismillahirrahmanirrahim. Belum connect. Jadi orang memohon, meminta kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang memohon kepada Allah billah, dengan seridhonya Allah, dengan semaunya Allah, bukan ngatur-ngatur Allah. Orang yang meminta kepada Allah tapi dia tidak ngatur Allah. Orang yang memohon kepada Allah tapi dia sedang tidak memaksa Allah. Orang yang memohon kepada Allah dan dia sadar bahwa dia hanyalah hamba. Dia tidak dapat mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau ya, karena ada dua jenis. Ada yang kedua, orang yang memohon kepada Allah lalu dia ingin ngatur-ngatur Allah. Terus ngomong, ya Allah kok saya udah minta sebulan 2 bulan kok gak dikabulkan. Saya udah minta 3 tahun nih kok gak dikabulkan. Ya Allah saya udah minta sekian tahun kok gak dikabulkan. Orang ini sering ngomong begitu. Ada yang ngomong begini, saya sudah usaha, saya sudah doa, saya sudah tahajud, sepertinya Allah itu tidak ada. Kenapa? Saya masih gini-gini aja katanya. Pernah dengar orang ngomong begitu? Saya sering dengar orang ngomong begitu. Ya, siapa tuh? Oh, ada di atas. Bukan gendruwo tuh di atas. Gak kelihatan soalnya. Kalian ketutup cahaya. Jadi ada dua jenis orang berdoa. Satu yang berdoa dengan ruhnya, yang kedua berdoa dengan nafsiyahnya. Ruhani itu dia kepada Allah sudah bulat. Dia hanya cerminan daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si rohani ini dia tahu kapan Allah akan bergerak. Dan dia tidak menuntut Allah. Dia hanya memohon kepada Allah, semoga Allah selalu ridho kepadanya. Allah kalau sudah ridho sama kita, seperti Bang Dik sudah diridhoi oleh istri. Terserah Bang mau pulang kapan aja. Yang penting Abang pulang bawa ghanimah. Tahu ghanimah gak? Harta rampasan perang. Contoh Bang Dik. Kalau jomblo ini gak ngerti dia. S1 juga belum beres kan, mikirin nafkah, datang di waktu yang tidak tepat itu. Lalu ada orang yang memohon dengan nafsiyahnya. Jadi doa, wirid, hizib, istighasah, tawasul itu ada dua jenis secara rohani. Ada yang dia memohon dengan rohaninya mutlak, ada yang dia memohon dengan nafsiyah egonya. Maka dia akan ngomong ini, saya sudah zikir 70.000, masa gak tembus-tembus juga nih? Gitu. Dikira urusan dunia diberesin pakai wirid. Rendah amat wirid diberesin apa untuk beresin urusan dunia. Ya, misalnya nih, punya usaha gak? Biar laku baca sholawat, gitu ya. Gitu ya? Rendah amat salawat. Salawat itu amal Allah, fi'il Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada umroh, belum ada pengajian. Allah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya kitab Risalah Ahlussunnah, lalu membahas tentang masalah mahabbah, tentang salawat dan segala macam, dan beliau menyebutkan satu riwayat ya, bahwa Nabi ditanya, wahai Rasulullah, engkau itu sebenarnya kapan sih adanya? Kenapa Nabi Adam bersolawat kepadamu? Lebih tua engkau atau siapa? Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Apa jawaban beliau? Ya belum ada langit, belum ada bumi, aku sudah ada. Bahkan kalau di riwayat yang beliau tulis itu, ketika ara semua segala macam, aku sudah ada setelah namanya.
Maka sejak saat itu juga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksud saya tentang bahwa solawat lebih dulu wajibnya daripada solat. Bukan berarti solawat, kalau udah solawat terus nggak wajib solat, bukan begitu. Biasa orang-orang suka potong-potong. Ya begitulah ya, rezeki dia nanti kan dipotong-potong juga sama Allah tuh. Jadi maka memohonlah kepada Allah, kamu harus memintanya spesifik. Gaya bener ente spesifik. Ya. Yang disuruh Allah itu bukan spesifik, minta Allah itu bil azm, mantap, yakin. Bukan spesifik. Emang kalau saya minta A, spesifik, itu mantap, bukan. Kemantapan ruhiyah. Maka kalau sholat, kalau wirid, jangan lagi sholat dan wirid menuntut sesuatu kepada yang punya wiridan enggak? Sholat apa? Sholawat biasa ya? Berapa kali? Untuk apa? 60 kali. Buat nenang hati. Kalau enggak dikasih tenang hati, masih sholawat enggak? Masih? Serius? Nah itu baru benar. Jadi ada orang, jadi saya punya orang kenalan, dia berjilbab, hafizah, doanya nggak dikabulkan, punya hajatnya tidak sampai, punya rumah tangganya hancur. Akhirnya dia doa nggak didengar Allah, apa kata dia? Apa? Dia copot jilbabnya, dia tanggalkan pakaian muslimahnya, dan dia bicara tentang agama suka-suka di hari ini, bicara tentang Tuhan suka-suka di hari ini. Kita agak sedih ya, dan itu bukan 1-2 orang, ada beberapa orang. Dia yang salah, Allah yang dia tuduh. Ya, dia yang salah, Allah yang dia. Itu mempengaruhi hati orang yang bekerja. Tolong diingat. Doa itu tidak mempengaruhi pekerjaan seperti yang dipahami orang-orang yang pakai nafsiyah. Tapi doa itu mempengaruhi di kolbu, dilafazkan dengan lisan. Maka disebut dalam hadis yang sahih, innallaha, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala la yujib, tidak menjawab doa orang yang mana? Min qalbin ghafil, orang yang doa dan kolbunya lalai. Berarti doa itu urusannya kemana? Urusan doa kemana? Berarti doa itu punya kekuatan merubah pekerjaan kalau hatinya berubah. Itu yang disebut di Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum pekerjaannya, nasibnya, sampai dia merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa itu? Kolbunya. Kolbunya, ya. Bencana ya, dunia begini, dunia itu penuh bencana. Yang perlu dirubah adalah cara menghadapi bencana. Bencananya macam-macam, ada bencana alam, ya, ada bencana maut, ada bencana rezeki, macam-macam. Saya juga nggak luput dari bencana itu. Yang beda itu cuma kolbu. Ya, nanti antum akan ngomong, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, sudah haji, tahajud, kok masih diuji? Ada yang ngomong begitu? Banyak yang ngomong begitu. Aku sudah taat ya Allah, kenapa aku masih diuji? Justru karena kamu taat, kamu diuji. Benarkah engkau taat kepada Allah karena Allah, atau kamu taat ya binafsik? Jadi jangan-jangan kita bukan nyembah Allah, kita sedang nyembah diri kita sendiri. Ya, orang yang menjadikan dirinya, hawa nafsunya, keinginannya sebagai Tuhannya. Maka kalau Tuhan tidak mengikuti keinginannya, dia salahkan Tuhan, dia salahkan Allah. Saya udah sholawat, kata Habib Fulan, sholawat ini baca 4.444 kali, nasibmu pasti berubah. Dicobain 4.444 kali, nasibnya gak berubah-ubah. Padahal dia sudah berubah. Apa yang berubah? Dulu dia gak suka sholawat, dia suka. Itu sudah perubahan yang hebat. Ya, katanya kalau zikir
bisa merubah karakter? Iya. Coba aja zikir 70.000. Nanti besok antum gak zikir sehari 1.000 aja. Itu hari rasaannya aneh. Katanya bisa merubah kesuksesan. Ya salam, sukses pertama itu ketika nama Allah bersinar di dalam kolbu. Sudah bersinar loh nama Allah dalam kolbu. Ciri-cirinya kita kecanduan wirid. Ini awal-awal. Awal-awalnya kecanduan. Lama-lama bukan. Pesan Grab Bike hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kampus, ke kantor, kemana-mana paling hemat. Mulai 5.000 plus ekstra cashback. Doanya masih candu, umroh hajinya masih candu, zikirnya masih candu. Kalau nggak zikir perasaannya nggak enak. Kalau nggak duha perasaannya gelisah. Ah, gue nggak enak nih perasaan, kenapa? Belum duha, Arya kena kan? Loh kenapa mas? Lagi nggak enak, perasaannya nggak enak, kenapa? Belum wiridan pagi sore. Cie-cie, soleh bener ente. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, satu lagi baru tanya jawab ya. Al-hikmatus sadisatu wal 'ishrun min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Di antara tanda keberhasilan di akhir perjuangan adalah kesadaran ruhiyah yang kembali kepada Allah sejak permulaan. Ciri-ciri Bang Dik ini berhasil membina UMKM. Kan lagi bina UMKM kan ini? Benar ya? Ya. Menyerahkan kesuksesan mereka kepada Allah dari awal memulai. Jangan terlalu mengandalkan diri, kita nggak sanggup ngatur rezeki orang. Ya. Maka kepada bapak-bapak, suami-suami, jangan terlalu takut urusan rezeki anak istri kita kalau kita mati. Ini banyak yang ngomong gini, ntar kalau aku mati siapa yang ngasih makan kamu? Kalau aku mati nanti anakku gimana? Emang yang ngasih rezeki waktu kamu hidup kamu? Yang ngasih rezeki istri, anak waktu kita hidup kita atau Allah? Oke, kalau kita mati siapa yang ngasih rezeki mereka? Masih Allah. Jadi gak usah khawatir. Gak usah. Ibu-ibu juga gak usah khawatir. Kalau hamil, saya hamil takut nanti kalau saya mati. Hamil yang ini anak saya yang sebelumnya gimana? Enak yang menghidupkan anakmu sebelumnya kamu apa? Allah. Allah atau siapa? Allah. Kalau ada gak ada ibu tetap aja hidup. Ya. Jadi kita ini terlalu percaya diri tapi lupa diri. Ya. Maka orang-orang yang sukses dari awal adalah orang yang mengenal visinya dari awal. Visi kita dari awal adalah kembali kepada Allah. Jadi dari awal bilang ya, kita ini di dunia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tapi perannya ada hari ini yang lewat UMKM, ada yang lewat Bang Dik, ada yang lewat guru, ada yang lewat pedagang, ada yang terserah. Itu cuma peran. Tujuannya nggak boleh berubah, perannya boleh berubah, kerjanya boleh ganti. Yang penting tujuannya nggak boleh ganti. Orang kalau kerja itu sebelum akhir tahun itu rapat. Bikin apa? Merancang program tahun depan, benar nggak? Tapi tujuan visi misinya boleh berubah nggak? Visi misi itu nggak boleh berubah. Visi utamanya, yang berubah nanti cuma programnya. Dan visi kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau cari ridha Allah maka dia akan sesuaikan semua program hidup dia hanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berdoa semoga yang kita lakukan malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali Allah ridho, selama-lamanya Allah ridho. Sekali Allah menatap kita sayang, sampai nanti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita siapalah pantas diridhai oleh Allah, disayang oleh Allah?
Yang disayang Allah cuma satu, Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat kita, ngaji kitab begini hanya mencari perhatian beliau. Moga-moga nama kita ada di dalam lembaran kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menatapnya ke kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama kita, ada nama Raden apa? Rizki. Raden Rizki namanya sepanjang tali. Tali apa tuh? Iya, jadi Bang Dik aja deh. Ya, nama rohaninya apa Bang Dik? Abdurrahim Akmal, ya baguslah itu. Ditulis namanya di situ. Contohnya begitu. Insya Allah. Min alamatin najah fin nihayat. Maka ciri-ciri orang sukses, berhasil di akhir perjuangan, akhir bekerja, akhir bertorikoh, akhir nyantri, akhir belajar, akhir kerja. Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dia kerja, nyantri, ngapain? Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sederhana ya. Orang Islam itu sederhana, tapi sederhana ini besar. Allah jauh berdekat. Jauh berdekat. Beneran. Emang dekat? Sedekat apa? Sedekat apa Allah? Lebih dekat orang zikir la ilaha 100 atau 101? La ilaha illallah 100. Buya Mursal zikir 101. Lebih dekat mana sama Allah, Bang Dik atau Buya Mursal? Ayo, bingung. Mana yang lebih dekat? Yang 100 atau 101? 101. Wah, kejebak lagi deh. Allah itu maha dekat. Dan gak pernah menjadi lebih dekat karena zikir kita berlebih. Terus zikir buat apa? Zikir buat apa Bang Dik? Mengingat Allah, menghadirkan Allah. Kalau bisa ya, mengingat Allah itu untuk apa? Agar kita bisa apa ya Buya ya? Ntar ya Buya ya. Mengingat Allah itu apa dan untuk apa? Emang sanggup ingat Allah? Ingat gak Allah? Coba Bang Dik kalau berzikir tuh kayak gimana? Contohin dong. Yang la ilaha illallah. Contohin zikir. Ada lagi yang lain. Apa ayo? Pokoknya kan zikir kan mengingat Allah. Zikir apa? Zikir kan. Jangan pakai za ya. Takutnya Buya ntar ketiban sama saya. Boleh dong ditiban. Saya ingat orang. Saya ingat Bang Dik. Saya ingat Bang Dik deh. Dengan menyebut nama Bang Dik beda gak? Oke? Sudah belum? Sudah paham? Itu yang disebut zikir. Maka kita ini baru belajar zikir. Karena yang kita lakukan hari ini baru menyebut-nyebut nama. Belum mengenal dan mengingat yang punya nama. Jadi jangan GR-GR amat, udah zikir terus bilang aku udah zikir kok nggak dijawab. Emang zikirmu apa? Ya. Jadi kita itu baru belajar nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang disebut berzikir? Kata Imam Kusyairi, wazkur rabbaka idza nasita, itu versi fikih, beda dengan versi ahlullah, ahli rohani. Jika engkau telah mampu melupakan dirimu, di saat itulah engkau mengingat Rabbmu. Maka zikir itu ada zikir awam, ada zikir arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu ta'ala. Orang yang awam mengira zikir 100 itu zikir. Bagi kita 100 itu latihan berzikir. Karena zikir itu mengingat yang punya nama. Dan mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu mengenangnya, ya, terhubung batin kepadanya. Dan karena yang pernah berjumpa dia bukanlah otak ini, bukan tubuh ini, tapi ruh kita, maka wajib belajar ma'rifatur ruh. Ya, wajib belajar mengenal ilmu tentang ruh yang Allah mengatakan engkau tidak diberikan kecuali sedikit.
Ilmu ini sedikit tapi wajib dipelajari. Ya, yang sedikit ini nanti banyak. Insya Allah. Fadhal Bang Dik. Jelas ya Bu ya? Jelas? Mas, jelas Mas? Kalau enggak saya perjelas lagi nih. Kita nih gilirannya tanya jawab. Habis tanya jawab nanti ada sholawatan. Sholawatan itu adalah interval buat kalian membeli produk-produk UMKM. Jangan nongkrong bawa lagi ke sini ya. Jadi kalian nih ngajarnya lebih santai lagi ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke langsung adu. Oh belum. Ada pertanyaan? Oke. Satu, Buya izin ya. Yuk. Assalamualaikum Buya. Ya. Okey, saya Jessica dari Malaysia. Saya ada satu persoalan tentang doa tadi. Bagaimana membezakan takdir Allah yang tertulis dan takdir jaiznya Allah? Jadi ketika kita berhajat kepada Allah, bolehkah kita memohon seperti ya Allah, dengan jaizmu aku mohon apa-apa doa, atau itu tidak beradab kepada Allah kerana memohon dengan nafsiah, ataupun macam mana? Mohon penjelasan. Ya, baik. Boleh bermohon dengan itu, tapi ada caranya ya. Baik, takdir itu ada dua tadi disebutkan ya. Takdir apa tadi? Mubram, mu'allaq, itu versi ilmu akidah. Ilmu kalam, tafsir takdir yang mubram itu nggak bisa diubah. Kayak kita ini lahirnya di mana sih nih? Di Indonesia kan? Keturunan Arab ma'lum. Kita kan nggak bisa request. Ya, dulu saya masih ingat waktu masih kecil orang-orang berpikir seandainya aku jadi anak presiden gitu kan. Nah, ternyata sekarang begitu. Kalau jadi anak presiden itu keren. Ya bisa ngapa-ngapain. Jadi orang terlahir sebagai apa itu nggak bisa request, itu namanya takdir. Takdir apa? Takdir mubram. Ada takdir yang mu'allaq, yang Allah gantung, itu belum terjadi. Takdir mu'allaq ini belum ketahuan nih kayak gimana. Nah, ini secara takdirnya, secara diri kita. Tapi ada yang berdasarkan Allahnya, kudrat iradat Allah. Maka ada takdir loh mahfuz, ada takdir arsyiyah. Kalau takdir loh mahfuz, kamu dosa, kamu disiksa. Kamu taat, kamu dapat manfaat. Tapi kalau takdir arsyiyah, arasy itu tempat Allah menumpahkan rahmannya. Makanya ayatnya menyebutkan surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha kasih sayang istawa, meratakan, melimpahkan kasih sayangnya kepada arsy. Maka takdir di sana takdir rahmaniyah, takdir rahmat. Itu yang disebut jaiz. Jaiz versi ilmu ma'rifat. Ya, versi apa? Ilmu ma'rifat. Ya, di situ banyak wali Allah berdoa menggunakan hak jaiz Allah untuk merubah takdir loh mahfuz, tapi bukan untuk urusan pribadi. Hanya untuk urusan rahmatan lil alamin. Hanya untuk masalah rahmat untuk sekalian alam. Maka tidak elok memohon ubah takdir hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan ya, dalam kitab Al-Qidah itu disebutkan keramat itu seperti haid perempuan, gak boleh ditampakkan. Mohon maaf. Ya, al-karamat ya.
kal haid binisbah ilan nisa. Keramat itu seperti haid bagi perempuan, itu haidnya para wali. Wali Allah itu haidnya apa? Keramat. Boleh nggak menunjukin darah haid ke orang, Bang Dik? Paham nggak darah haid? Kalau nggak menikah nggak paham, taunya teori doang. Boleh nggak nunjukin? Elok nggak? Nggak elok. Merubah takdir itu bagian dari karamah. Apa mana karamah? Gift kemurahan, memanfaatkan kemurahan Allah. Dan itu hanya pantas untuk rahmatan lil alamin. Untuk urusan orang banyak. Maka wali-wali Allah tidak mau sembarangan menggunakan hak mereka untuk merubah takdir Allah dengan memohon kepada Allah, ya Allah dengan hak jaizmu ubahlah. Mereka nggak mau. Kenapa? Mereka takut jika itu binafsika la birabbika tadi, sesuai hikam tadi. Justru yang main adalah sisi nafsiyahmu. Engkau hanya ingin kesenangan dirimu, bukan ingin kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang lebih bagus? Coba amalkan al-musabba'at al-khadiriyah. Di surat kita di ribat ada musabba'at al-khadiriyah. Di situ ada doa di penutup, ada 3 doa di penutup. Doa intinya Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahlun. Ya, wala taf'al bina ya maulana ma nahnu bihi ahlun. Ini ijazah Nabi Allah Khidir kepada Sayyidi Syekh Ibrahim At-Taimi, ya, yang kemudian riwayat ini dinukil oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qutul Qulub, kitab 2 jilid Imam Salafus Saleh, lalu dinukil ulang lagi oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi bagi ahli hadis, ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah yang mu'tamad, Nabi Khidir masih hidup. Ya, yang mengaku dia ahli hadis terus bilang nggak ada, kita curiga dia nggak punya sanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani dengan sanad yang kuat. Ya, karena Syekh Yasin punya musalsal bil Khadiriyah, al-musafaha bil Khadiriyah. Musalsal, musafaha, salaman dengan Nabi Khidir itu ada. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwa indal muhaqqiqin, menurut ahli hakikat, bahkan menurut pakar hadis kebanyakan, annahu hayyun, dia masih hidup. Ya, jadi yang bilang gak hidup terus bawa-bawa imam oleh hadis itu kurang pas, ya. Karena kebanyakan oleh hadis percaya. Di situ di doanya, ya Allah lakukan kepadaku dan kepada orang-orang yang terkasih di sekitarku. Nah, jadi mendoakan umat Nabi Muhammad, orang-orang terkasih. Di situ disebutkan orang tua, saudara, kawan, guru-guru. Kalau guru yang baca, dia muridnya dia sertakan, ya Allah, orang tuaku, pasanganku, anak-anakku, saudaraku, orang-orang belajar kepadaku, murid-muridku, semua didoain. Bahkan dia ikutkan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah lakukan padaku dan mereka yang terbaik menurutmu, bukan menurutku. Bang Dik, menurut Bang Dik, kaya itu berapa duitnya? Dengan kondisi Bang Dik sekarang. Bukan yang dulu ngartis, bukan. Langsung aja Bang Dik, malu aja. Saya seberapa besar atau seberapa kecilnya nyetor sama istri, Bu ya? Iya, nyetornya sebesar apa sih? Ya udah. Tunggu dulu. Istri saya ada nggak sih? Ada yang nggak jadi, Bu? Ya udah. Kalau mahasiswa duit banyak tuh berapa? Bisa beli kitab, bisa ngedet ya. Tiap-tiap orang tuh beda. Nah, saya nggak usah bahas itu karena Bang Dik mau jawab. Yang terbaik menurut kita mungkin cuma sekian, tapi terbaik menurut Allah lain. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Jika Allah melakukan sesuatu, pasti terbaik menurutnya. Bukan
terbaik menurut kita. Ini ilmu Sayyidina Al-Khadir alaihis salam. Jadi dari dulu sampai sekarang Nabiullah Khadir alaihissalam atau Nabiullah Khidir tugasnya mengajarkan ma'rifat. Ma'rifat pertama yang diajarkannya adalah ma'rifatul af'al. Apa arti ma'rifatul af'al? Mengenal cara kerja Allah. Nah, orang kalau faham ma'rifat Nabiullah Khadir ini, dia pasti bahagia. Dia nggak akan pernah berpikir melawan takdir. Dia nggak akan pernah melawan arus daripada arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan ngikutin. Air itu ngalir ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Dia bahkan lebih canggih daripada air. Ya, maka saudara-saudariku, kalau berdoa, tirulah doa para nabi, para wali, dan salah satunya yang saya anjurkan untuk dibaca adalah Al-Musaba'at Al-Khadiriyah. Ya, yang hadir mau mengamalkan silakan, tidak perlu ijazah. Ya, sudah boleh mengamalkannya. Ya, sudah dapat Bang Dik Al-Musaba'at Al-Khadiriyah? Musaba'at artinya tujuh bacaan yang diulang-ulang. Fatihah 7 kali, Kursi 7 kali, Kuliah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sholawat 7 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, itu 7 kali ya. Lalu doa ampunan untuk kita dan orang-orang sekitar kita 7 kali. Lalu doa yang barusan 7 kali. Maka disebut 7 doa Nabi Khidir yang diulang-ulang. Itu doa menggunakan hak jais Allah yang paling beradab. Ya, jadi nggak usah pakai menu dari kita, pakai menu dari Nabiullah. Ya, lebih mudah dan kita tidak takut terjebak kepada kesalahan. Dan itu sudah ditakrir oleh Imam Al-Ghazali. Artinya bab itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah ya. Sudah ya teman dari Malaysia. Terima kasih ya. Jauh-jauh datang yang luar biasa. Ada pertanyaan dari Majelis Ribat melalui YouTube ya. Silakan Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Abuya dari Bapak Rahmat Jamaluddin Syukri, domisili Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Tadi Abuya membicarakan persoalan rumah tangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seandainya aku suruh manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku akan suruh istri untuk sujud kepada suaminya. Ternyata Rasulullah tetap tidak memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Artinya Rasulullah hanya menafikan perintah sujudnya, bukan menafikan asbab mengapa istri harus sujud kepada suami. Pertanyaannya Buya, ada tajalli apa pada diri suami sehingga Rasulullah mengatakan demikian? Lalu bagaimana jika ternyata istrinya lah yang justru seorang wali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali pertanyaannya. Emang kalau istrinya wali, terus kita sujud ke istri gitu? Kalau istrinya wali, pasti dia respect kepada suaminya. Ciri-ciri istri yang wali, dia menghargai sang suami. Sorry. Ya, pertanyaannya, ada manifest sifat Allah apa pada laki-laki sehingga Nabi SAW mengandaikan, seandainya aku perintahkan bolehkan manusia sujud sesama manusia, maka aku bolehkan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Apa yang ada pada laki-laki? Gak ada apa-apa sih. Yang ada cuma disebutkan di surah Al-Baqarah. Yang kalimat gimana kalimatnya?
kalimat darajah di belakangnya. Walirrijali alaihinna darajah, gitu ya. Dan bagi laki-laki terhadap si perempuan ada satu darjat. Ada satu apa? Derajat itu. Derajat itu siapa yang meninggikan? Darajah. Apa arti darajah? Derajat. Ya. Oleh karenanya, karena Allah lah yang mengangkat si laki-laki satu derajat, mau protes? Protes ke Allah. Ya. Tapi apa rahasianya? Di dalam diri laki-laki itu ada tajalli rahmaniyah jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Rahmaniyah jalaliyah, bukan jalalatan. Rahmaniyah, apa arti rahmaniyah? Kasih sayang universal yang membuat laki-laki, ini laki-laki yang soheh ya, bukan laki-laki yang BANCI ya. Jadi laki-laki yang betul-betul jantan, laki-laki yang dia bertanggung jawab, itu sebenarnya nur jalal Allah dan rahman Allah mengalir pada diri orang itu, memancar pada diri orang itu. Si perempuan diberikan nur rahimiyah Allah, kasih sayang. Makanya kita laki-laki ini gak bisa ngerawat anak-anak lebih lama dari perempuan. Betul gak Bang Dik? Walaupun Bang Dik ini bisa megang mic 3 jam dan gak berhenti. Coba megang anak kecil 3 jam. Gak bisa, gak sanggup. Saya bisa ngajar kitab 2 hari 2 malam. Tapi saya gak sanggup megang anak saya 2 menit aja langsung pusing. Harus cari apa lagi. Dan ternyata ada cara lain. Karena laki-laki itu diberi rahmaniyah. Rahmaniyah aja dikencengin. Baru kadang-kadang kita bisa ngurusin baby-baby itu, ya. Kalau nggak sanggup. Kalau pakai jalal, lama bentar-bentar marah, bentar-bentar, ya nggak tahan, ya. Dan itulah rahasia kenapa Allah SWT tidak takdirkan kami ini hamil, yang hamil nih ibu-ibu ini, ya. Nggak sanggup kita hamil, Pak. Ada yang sanggup hamil nggak? Nggak sanggup. Haid aja antum nggak sanggup. Yang sanggup ibu-ibu ini yang sanggup. Jadi latihan Allah untuk ibu-ibu ini luar biasa. Ya, walaupun ini bukan di masjid kan, jadi boleh tepuk tangan lah untuk ibu-ibu ya. Bid'ah Bang Dik. Bid'ah. Jadi apa tajalli ini, pertanyaan si Bapak Rahmat tadi ya. Apa, kayaknya aku kenal deh orangnya. Siapa sih orang itu? Apa yang ada pada diri laki-laki itu? Yang ada pada laki-laki itu adalah nur, rahman, dan jalal Allah Subhanahu. Apa yang ada di perempuan? Rahim ya. Maka di Quran dikatakan setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. 2. Dan Allah jadikan antara kalian ada sifat Allah, antara kalian itu mawaddah dan rahmah. Maka orang akan gagal membangun rumah tangganya jika tidak dengan mawaddah dan rahmah, ya. Dan itu kalimatnya bainakum. Mau dia orang biasa sama. Karena kalimatnya wa ja'ala bainakum, Allah jadikan di antara, maka saling. Beda dengan kalimat pertama litaskunu ilaiha, supaya kamu mencari ketenangan padanya. Berusaha, maka carilah kenyamanan kepadanya. Gimana caranya? Senengin dia, sayangi dia, gitu ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan limpahan mawaddah dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bang Dik kacamatanya aneh deh. Ya. Usia. Pemirsa dari Majelis Ribat yang di YouTube, ini ada satu pertanyaan lagi, ini penting, dari Mas Irwan. Doain juga ya Bunda ya, dia mau jadi apa sih? Bupati ya?
Apa sih kau mimpi gubernur? Gubernur Jawa Tengah. Saingannya Raffi Ahmad. Enggak, gue justru pengen lihat kewalian lo, Wan. Ya, kalau dia modal uang, lo para penghuni alam Jabarut turun semuanya, coba buktiin ya. Jadi carut marut ya. Assalamualaikum Buya. Ini ada 2 orang sih Bang Dik, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Irfan Muhammad Kerawang, yang kedua Acep Iskandar Cianjur. Dari Irfan Muhammad, izin mau tanya, Buya, bagaimana mendeteksi ria di dalam diri di setiap hari aktivitas kita? Itu dari Irfan. Kalau dari Acep Iskandar Cianjur, jikalau melatih hati dengan banyak berbaik sangka terhadap apapun, rajin berzikir, bersolawat, dan bagaimana berlatih ma'rifatullah dengan cara apa saja? Pertama, supaya tidak ria. Dia mendeteksi hati. Mendeteksi. Oh, dia lagi pengen jadi mursyid itu. Yang bisa ngedeteksi ria itu mursyid. Ya, orang ria nggak tahu dia ria. Nggak tahu dia ria. Yang tahu orang ria itu siapa? Mursyidnya. Karena ria itu penyakit dalam, dia mesti dibawa ke dokter spesialis. Dokter spesialis kolbu. Ya, mursyid. Enggak semua mursyid spesialis. Apalagi cuma wakil talqin. Apalagi cuma muqaddam. Dia mesti mursyid yang diangkat oleh rohani Rasulullah SAW melalui gurunya. Tapi pada hakikatnya yang mengangkat adalah rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang mana? Ulama ahli kolbu. Yang mereka matanya tertidur, kolbunya tidak tertidur. Kan Bang Dik sudah ngerasain sebentar ya. Pernah kan ngerasain? Ya, zikir, mata tertidur, kata Bang Dik ini ngorok setengah jam. Tapi dia bilang saya gak tidur. Kan ngerasain sudah. Dan itu gak akan berulang lagi, mungkin cuma sekali 2 kali sebelum meninggal. Pakai ada kata meninggal. Meninggalkan kelas. Jadi cara mendeteksi itu, kalau seorang mursyid, karena dia punya nurullah. Dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang yang beriman karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau ada cahaya, maka kita bisa menatap apa yang di hadapan cahaya. Kalau lampu ini dimatiin bisa melihat. Maka jika kolbu seorang mukmin bercahaya, dia dapat melihat apa yang bermasalah di kolbu orang sampingnya. Tapi ciri-ciri dia seorang mukmin, dia tidak buka aib kolbu orang di sampingnya. Tapi dia sembuhkan dengan Fatihah, dengan doa, dengan kalam-kalam yang diwariskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Semoga hati saya dan hati kita semua disembuhkan oleh Allah dengan nama-namanya, ya, dengan mengenalnya. Nah, lalu bagaimana seorang mursyid sampai kepada kondisi seperti itu? Paling itu yang bisa kita jawab. Si mursyid diajarkan oleh gurunya, ini penyakit hati, ini obatnya. Nah, obatnya itu zikir khafi dengan penuh kemakrifatan. Zikir yang ria itu tampak atau tidak tampak? Ria, apa arti ria? Berbuat pengen dilihat orang. Berbuat ingin eksis di hadapan orang. Posting pengen dilihat orang, pengen di like, pengen ditonton, itu bagian dari ria. Ya, siapa tahu nanti Ustadz Dawan ini viral kan? Jangan latin mulu videonya, ada yang nonton gak ya? Ada yang nonton gak ya? Capek begitu. Ya. Cukup syukuri, terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan aku orang yang membicarakan tentangmu. Ya, kalaupun mau menyimak videonya, ingin muhasabah, kira-kira aku salah di mana tadi? Itu dianjurkan. Itu
bukan ingin lihat nih udah berapa orang nonton nih, komennya gipie nih. Ada yang seneng sama aneh-aneh. Ya salam. Ya. Ria itu cuma boleh dalam urusan duniawi. Urusan ukhrawi nggak boleh. Jadi misalnya Bang Dik ini pengen beli mobil, kelihatan nggak sama orang? Itu ria. Boleh, kan urusan dunia. Ya. Apalagi Bang Dik? Sebutin aja Bang Dik. Gini aja Buya, kan Buya guru saya. Emang aku gurumu? Baiklah sampai sini aja perjumpaan kita ketemu lagi 3 bulan ke depan. Allah Ya, katanya yang tahu kan mursyidnya. Ya? Ya. Buya melihatnya seria nggak orangnya gitu. Ini mulai serius nih. Nggak boleh dijawab depan umum Bang Dik. Oh ya udah. Ya. Salah lagi. Tepuk tangan deh ikhlas dah. Umar itu mau nanya ke Huzaifah. Loh enggak, tadi kan Buya bilang hanya gurunya yang tahu ya. Bukan hanya, bukan dia yang tahu, gurunya yang ngerti. Jadi orang ria nggak sadar dia ria. Siapa yang sadar dia ria? Gurunya, bukan temannya juga. Oh gitu. Ya, temannya aja nggak tahu dia ria. Temannya tahu dia lagi syiar. Waduh. Tapi gurunya tahu nih kolbunya masalah. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ria itu ada 2 jenis Bang, kita udah jelaskan sebelumnya. Ada ria pengen dipuji, pengen ditonton. Ada ria yang kedua yang paling bahaya, takut ditinggal orang, takut dicaci orang. Wah ini nih. Ya, itu ria yang paling bahaya. Maka salah satu sifat wali Allah itu la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut cacian orang yang mencaci. Artinya penyakit riya di dalam riya. Jadi yang pertama riya yang paling atas, ada riya di dalam riya yang tadi itu. Yang nomor 2. Orang ini sudah sembuh. Maka ciri-ciri kekasih Allah itu dia sembuh dari penyakit riya. Kalau sembuh dari riya berarti apa? Ikhlas. Kalau ikhlas pasti wali Allah. Maka jadi wali Allah itu gak susah. Ikhlas aja. Itu masalahnya, ikhlas itu susah. Lah ente pakai nafsiyah makanya susah. Pakai ruhiyah. Ruhani itu dia menyembah tanpa syarat. Ruhani itu dia ngajar tanpa syarat. Ruhani itu dia berbagi karena cinta. Itulah maka nanti mereka diundang di hadapan semua umat manusia nanti di padang mahsyar. Allah kemudian berkalam, mana ainal mutahabbuna fiyya, siapa yang dia cinta tulus ikhlas karena aku semata. Dikumpulin. Apa kata Nabi SAW? Walaisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi kecepatan pergerakan mereka kalbarq. Mereka seperti kilat langsung sampai depan surga. Enggak dihisab, enggak ditimbang, enggak melewati sirat. Padahal melewati sirat. Tapi mereka kata, loh kok nyampe di? Jadi mereka enggak tahu kalau hisab itu ada, mizan itu ada, siratul mustaqim itu enggak tahu. Itu cuma orang yang dia enggak ada riya di hatinya, yang ada cuma mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana latihannya? Latihannya zikir Allah. Tapi itu gak akan berhasil kalau orang tidak ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kenal kepada Allah yang punya nama. Ya, kalau kenal dulu Allah, maka belajar ma'rifat wajib sebelum belajar tarekat. Jangan dibalik. Hari ini orang belajar syariat, belajar tarekat. Akhirnya di kepala dia kebanyakan wirid. Mati wirid ini. Tapi dia nggak punya ma'rifat, nggak punya visi ujungnya. Ma'rifat itu visi ujung kita adalah ilahi anta maksudi. Tujuan kita hanya Allah sebenarnya. Dibaca ilahi anta maksudi, tapi hanya menjadi buah bibir. Tidak menjadi kemakrifatan, tidak menjadi slogan yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, semoga tersinggung ya. Semoga tersinggung.
Allah itu menyebut yang berterima kasih kepadaku cuma sedikit. Apalagi yang menyembah aku karena aku, yang berzikir kepadaku karena aku. Kebanyakan zikir bukan karena aku, tapi karena dia punya hajat. Dia zikir karena dia punya tujuan. Dia zikir karena punya agenda-agenda nafsiyahnya. Maka kita sebenarnya masih terjebak pada riak-riak kecil di dalam. Semoga Allah mengampuni riak ini. Maka nanti suluk ya, nanti kalau surau kita jadi suluk nanti ya. Suluk nanti dilatih zikirnya, diajarkan ma'rifatnya. Biar kolbunya terlatih. Ya. Dan suluk itu sama dengan kalau kolbu lagi sakit, berarti kolbunya diinapkan. Kalau kolbunya sehat, berarti kolbunya sedang ditajamkan. Jadi kolbunya udah oke nih, berarti dia lagi dipertahankan ketajaman kolbunya. Karena semua kolbu kita bermasalah, bawalah ke tempat-tempat kholwat ya, tempat suluk, tempat-tempat masyaikh zawiyah, ribat ya, masyaikh, obati di sana ya. Jangan terjebak lagi nanti belajar sholawat untuk urusan duniawi, itu tambah penyakit kolbunya ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Saya pernah dipotong oleh seseorang waktu menjelaskan itu ya, tapi saya lurusin kembali. Dan kita nukil kalam imam kita Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Orang yang beramal amal akhirat, tapi tujuannya untuk tujuan duniawi, naik pangkat, rezeki lancar, sembuh penyakit, abghadul ibad ilallah. Itu orang yang paling dimurkai Allah. Tapi ingat, zikir menyembuhkan iya, tapi zikir bukan untuk menyembuhkan. Zikir dapat melancarkan rezeki, iya, tapi zikir bukan untuk kelancaran rezeki. Bisa membedakan? Zikir tujuan adalah ridha Allah, sedangkan faedahnya boleh rezeki lancar, benefit kalau bahasa kita. Nah, orang berbuat itu bukan karena faedah, tapi karena maksud. Maksud dulu dikejar, jangan bunganya dulu yang dikejar. Jangan hadiahnya yang dikejar, tapi tujuan utamanya yang mesti dikejar. Ya, semoga Allah menjaga kalbu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Majelis Ribat, pemirsa YouTube dan teman-teman semua yang ada di sini, inilah saya merindukan ilmu Al-Hikam ini karena ada berlapis-lapis ya. Diibaratkan sombong itu selendangnya Allah, Allah saja tidak pernah pakai selendang. Ini ada lagi di atas sombong adalah keriaan. Tapi aku pikir selesai, ternyata ada lagi sifat yang lebih tersembunyi, yaitu merasa dalam dirinya. Ya. Jangan-jangan ada sifat merasa dalam diri saya, kita semua ya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ada pertanyaan lagi nanti dari Ustadz Marsal dan dari teman-teman, tapi kita break dulu, kita sholawatan. Yang mau belanja gak usah semua diwakilin, biar semuanya bergerak dan hidup. Ya, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه
محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمات والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج روس لله قاطبتان محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم محمد رؤيات بالنور قينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل
محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد ظاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمي محمد طابتي الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Boleh kasih tepuk tangan lagi yang semangat. Buat jamaah yang berbelanja silakan kembali lagi ke dalam bunker. Kita akan mulai sambil menunggu mereka hadir membawa makanannya. Ini ada buku ya. Buku ini hanya 50.000 saja ya. Dan ini full wakaf ya. Sekali lagi teman-teman di YouTube ya, melalui link yang terkait kau bisa mendapatkan ini nanti melalui panitia akan dikirim ya. Ini yang 50.000 ya. Ini benar-benar mutiaranya hikmah ya, karena susah sebenarnya mengartikan al-hikam itu. Yang ini 100.000 ya. Ini juga tulisan Buya Teologi Sufi Nusantara, full wakaf juga. Luar biasa Buya itu ilmunya. Gimana tuh regulasi rizkinya itu ya. Yang dipegang Buya itu yang 80 ya, 80. Buya sambil menunggu teman-teman, dari artis Buya, saya mengundurkan diri. Nah rezekinya kurang jauh Buya. Terus saya mengenal Ribat ya. Sebelumnya Al-Badr gitu ya. Itu orang makin melihat bahwa saya muridnya Buya. Ya.
Dan makin sedikit saya mengisi acara. Tapi nggak tahu gimana Buya, seperti yang Buya lihat nih ya. Semangat kita membangun majelis ini. Kita pikir nih ya, teman-teman boleh nggak lihat, mudah-mudahan ini bukan keriaan, lihat itu. Itu belum saya bayar. Tadi pagi ada tamu, Buya. Ngasih uang, nge-cash, lunas Buya. Jadi saya kadang-kadang malu sama Buya yang begini-begini nih. Karya siang malam, terus full wakaf. Itu kalau saya nggak mengenal ilmu yang Buya ajarkan, nggak mungkin saya sedalam itu. Pasti berhitung terus. Ya. Ntar Buya, khusus Buya, suluk gratis di atas. Makanya saya kasih gratis. Ya. Oke teman-teman, masuk lagi ke dalam. Ini mana Bunda? Emang mak-mak nih kalau udah ngeliat makanan nih ya. Oh iya sudah aja. Ya, lanjut aja ya. Besok kita jualannya di dalam aja ya. Nanti 3 bulan lagi, ini kelihatannya jamaah bisa mendekat di panggung ya. Ini saya akan ratakan pakai rumput aja, biar lebih lembut batu-batunya Buya. Ya, biar banyak lagi yang masuk begitu. Doain ya. Karena ini nggak butuh modal, cuma ngebongkar doang Buya. Nggak pakai rumput tuh. Terlalu keras Buya ini kalau siang-siang. Terlalu keras, dengan rumput tuh lebih tolerannya. Baik, majelis ribat, pemirsa di YouTube kita lanjutkan lagi. Banyak pertanyaan, tapi Buya pingin buka lagi halaman dulu. Al-Hikamnya, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Langsung ke Hikmah 28. 27 kan sama dengan 26. Baca aja, langsung 28. الحكمة السابعة والعشرون من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. Siapa yang bersinar permulaannya dengan ma'rifat, riyadhah dan mujahadah, maka akan bersinar pula akhirnya dengan anugerah ahwal dan laduni. Al-hikmah as-samaniyah wal-ashrun mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Apa yang tersimpan di dalam kegaiban rahasia-rahasia batin seseorang, maka akan terlihat pada pembuktian lahiriah. Baik, Hikmah 27 dan 28. 27 mirip dengan yang 26 yang sebelumnya, jadi kita nggak usah bahas. Langsung yang terakhir dibaca. Mastudi'a, apa yang tersimpan. Fi ghaibis sarair, di dalam kegaiban rahasia-rahasia batin kita. Jadi di dalam diri kita Bang Dik, itu ada namanya sir. Sir ini rahasia, tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, maka disebut gaib. Jadi alam gaib itu gak usah jauh-jauh, diri kita ini ada yang gaib. Yang tersimpan yang tidak tampak di dalam diri, Bang Dik kalau kesel misalnya, saya nggak sampai roasting kan Bang Dik, kita cuma nyenggol-nyenggol aja kan. Itu kesel, nggak bisa saya baca kolbunya, tapi yang bisa saya baca adalah zahara fi syahadatiz zawahir, yang tampak, yang menonjol, yang terlihat dari persaksian zahir. Apa yang zahir? Kata-kata, raut muka, gimik wajah, gestur tubuh. Itu menerjemahkan isi kolbu. Maka dulu di zaman Nabi SAW, orang berjenggot itu dilarang jenggotnya untuk bukan. Di kayak ibu-ibu biasanya kan di belakang tuh dikepang ya. Karena itu cuma dilakukan oleh orang-orang sombong, kecuali lagi perang tuh boleh. Oleh ahli fikih dibolehkan supaya kelihatan gagah. Tapi hari-hari nggak boleh.
Gestur itu penting sekali. Kenapa? Penampilanmu, terjemahan isi batinmu. Itu kalau diterjemahin bebas ya. Jadi bukan masalah ini bajunya bagus, bedaknya tebal, bukan. Ini masalahnya apa? Cahaya muka itu pantulan dari cahaya kolbu. Maka silakan pakai baju yang pantas, silakan bermake up, yang cowok jangan ya, yang pantas. Tapi make up kan kolbumu lebih dahulu. Pakaikan pakaian yang terbaik untuk kolbu terdahulu, maka nanti yang keluar dari kata-kata itu yang sudah dipakaikan di sini. Itu sebabnya ahli-ahli zikir itu, ahli-ahli kolbu yang mereka berzikir dengan kolbunya, mereka membawakan rasa di sini keluar dan itu terasa. Kalau sudah belajar zikir kolbu baru nanti orang tahu dia riya. Baru nanti setelah diajarkan gurunya, ini tekniknya. Baru ketahuan dia riya. Nanti dia langsung gelisah itu. Kalau enggak malah tersinggung kalau disinggung. Kalau ahli kolbu disinggung, dia senang. Alhamdulillah ada yang mengingatkan aku. Tiadalah orang itu mengingatkanku, menegurku kecuali dengan izin Allah yang maha menegur. Maka kita bersyukur kalau ada orang negur kita. Kita bersyukur jika ada orang merosting kita. Kita bersyukur jika ada orang membuli kita. Al-Imam Hakim At-Tirmidzi, imam ahli hadis nulis kitab Nawadhirul Usul dan Khatmul Aulia. Beliau ketika diusir dari kampungnya Tirmiz, beliau mengatakan itu sangat bermanfaat bagi batinku. Jadi dia nggak marah. Dia kan kemudian misalnya hari ini kan orang kalau ada orang nggak suka dia marah. Beda pendapat terus orang lain menyalahkan dia nggak terima. Bagi kami diajarkan para guru, adanya orang beda faham dengan kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang bully kita, apalagi orang, nikmat sekali itu. Maka alhamdulillah itu dua, ala kulli hal wa fi kulli hal. Kalau dapat nikmat dipuji, fi kulli hal. Kalau kita dicaci, ala kulli hal. Coba antum ini buktikan, kalau lagi dicaci orang buktikan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Yang terpuji hanya Allah, itu terjemahan bebasnya. Yang terpuji hanya, maka ma siwallah, selain Allah la yuhmad, tidak terpuji. Kita ini Allah atau selain Allah? Kita ini selain Allah, maka kita tidak layak terpuji dan dipuji. Jika kita dicaci, itulah yang pantas untuk diri ini. Ya, jadi jangan marah kalau ada orang beda faham, ada orang nggak senang sama kajian kitab kita, nggak senang sama zikir kita, tarekat kita. Alhamdulillah, siapa tahu itu jadi koreksi untuk diri kita sendiri. Ya, insya Allah. Nah, begitu kalau belajar hikam, Bang. Jadi orang marah, orang cari kesalahan kita, justru itu cara Allah negur kita baik-baik. Ya, semoga Allah membimbing kita untuk bisa memandang itu setiap saat. Ya, maka teman-temanku, saudara-saudariku, jangan lagi bertengkar dalam isu apapun di sosial media. Sepakat? Punya YouTube, bukan YouTube antum ya, Instagram, TikTok, apalagi Twitter, Facebook, punya semua? Benar-benar thariqatnya sudah ganti semua. Wajar ya. Oke, silakan punya. Sekarang zohirnya seseorang, zohir itu artinya sesuatu yang tampak dari dia, itu syahadahnya, persaksiannya dari sosial media. Kita nggak usah sok soleh, tapi tunjukkan kalau kita emang soleh di hadapan Allah. Allah ngelihat nggak sosial media kita? Masa sih nggak? Emang ada yang nggak dilihat Allah di alam semesta? Waduh, gawat. Belajar sifat 20 aja gawat. Sifat ma'ani Allah, ma'anawiyah, basirun, sami'un. Maka tidak ada di dunia ini kecuali Allah pandang.
Masa Allah nggak tahu? Yang salah tuh Buya yang nanya. Jadi mereka kepancing. Buya lihat, Allah lihat Instagram nggak? Enggak. Ya, itu pertanyaan orang suka debat. Dulu saya suka debat tuh, jadi suka ngasih pertanyaan jebakan ke orang. Nah, sekarang itu pertanyaan jebakan itu saya ganti untuk mengeluarkan sistem berpikir orang yang nggak beres kita bereskan gitu. Gaya bener ya. Tapi maunya begitu. Jadi ternyata jidal berdebat itu boleh bahkan dituntut jika itu untuk mengakui yang benar itu benar, bukan membenar-benarkan diri, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau orang debat mencari kebenaran terus dia lihat ini orang benar, dia salah, maka dia bilang, oke, aku ngaku kalah. Bisa nggak debat begitu? Wah, antum keren kalau bisa begitu. Baru nafsiyahnya beres. Ya di sini balas. Kapan selesainya? Karena semua orang punya dalil. Itu sebabnya saya udah nggak mau lagi debat sama Wahabi. Mau kita datangkan 1000 hadis mereka nggak mau. Karena kita bukan ustadznya. Kita pakai sarung, dia pakai celana jingkrang. Nggak nyambung. Jenggot kita segini doang, jenggot ustadz itu panjang. Jadi kurang alim katanya. Ya nggak apa-apa, kurang nyunnah. Ya nggak nyambung. Walaupun Bang Dik misalnya udah khatam kitab hadis 15 tahun, mereka nggak terima. Nggak terima. Cukup pakai hadis kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Maka berdebat dengan orang begitu nggak ada manfaatnya. Cukup kita berkaca dengan mereka. Ya, kita ngambil pelajaran. Kalau aku jadi mereka, itu kira-kira orang lain gimana sebelnya itu ya. Ya debat kusir kan muter balik lagi ke situ, muter balik ke situ. Ya, boleh wajah-wajah ahli bid'ah ini kan. Enggak ada jenggotnya, itu ada jenggotnya tapi celananya enggak jingkrang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka saya tidak benci dengan Wahabi, tapi saya beda dengan Wahabi. Boleh enggak kita beda dengan Wahabi? Boleh enggak kita enggak sama dengan orang, boleh enggak? Tapi hari ini orang-orang yang katanya ghirah Islamnya tinggi, semangat Islamnya tinggi, kalau kita pro dengan seseorang, kelompok, kita mesti ikut dia, pro dia. Itu kerancuan yang muncul hari ini di tengah umat Islam yang membuat kita ini kelahi terus. Kelahi terus. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Maka kata beliau, mastudi'a fi ghaibis sarair. Apa yang tersimpan di dalam relung kolbumu akan keluar dari lisanmu. Kalau isi gelasnya kopi pasti keluarnya hitam. Kalau isinya air mineral pasti keluarnya bening. Kalau di dalamnya sampah dituang keluarnya sampah. Coba cek kalau lagi marah di jalan ada orang nyalip kita keluarnya apa? Kebun binatang atau toilet? Lagi disalip nih. Ego kita kan kena. Ego disalib. Siapa lo? Kalbun gitu ya. Biar soleh dikit pakai bahasa Arab. Ya. Ente kirdun. Subhanakallahul azim kata itu. Biar soleh ya. Padahal itu kan bahasa Arab artinya monyet. Sama guguk. Ya. Jadi apa yang keluar dalam refleks itu, itulah kita. Maka kamu adalah apa yang kamu keluarkan ketika pertama kali refleks. Pertama kali spontan. Spontan keluarnya itu, itulah kamu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Orang yang kolbunya kuat, sabar itu saya terjemahkan kolbunya kuat. Inda sadmatil ula. Terlihat di saat pertama kejadian. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengangkat alat berat, ya, sehingga ototnya gede-gede seperti saya dan itu kan, otot saya gede nggak? Tapi Bang Wendy ini luar biasa. Dulu saya masih muda gitu. Begitu ya? Oh sekarang udah tua ya? Orang hebat itu di saat dia kalau marah pasti nggak kalah, dia nggak marah. Kalau debat dia pasti menang, tapi dia nggak mau debat. Itu orang hebat. Itu orang sabar. Lagi punya
suara tapi nggak nyalon. Nah, itu hebat kali itu. Lanjut, satu lagi ya, satu lagi. الحكمة التاسعة والعشرون شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Udahlah, saya terjemahin ala saya aja lah. Jadi orang yang sedang belajar makrifat itu dua jenis. Ada dua. Orang yang mengenal Allah, mencari Allah dengan Allah. Yang kedua, orang yang ingin bermakrifat, mencari Allah, belajar agama, ingin mengenal Allah tapi bukan dengan Allah, dengan alam. Gimana cara mengetahui Allah itu ada? Lihatlah alam, gitu kan? Kayaknya itu udah lumrah ya, benar? Apa bukti Allah ada? Ada alam, ada ciptaannya. Seandainya nggak ada ciptaan ini, Allah ada nggak? Tahu dari mana? Tuh, dibolak-balik. Jadi orang yang berdalil dengan ciptaan, bahwa ciptaan ini bukti ada pencipta, seandainya dia nggak menemukan penciptaan itu, maka dia akan menolak adanya pencipta. Maka ini terjebak kepada sang pencipta memerlukan pembuktian dari ciptaan. Sejak kapan Allah memerlukan selain dia untuk membuktikan dirinya ada? Maka disebut Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah ghani itu bukan kaya. Ghani itu artinya tidak memerlukan, membutuhkan selain dirinya. Disebut juga as-samad, justru selain dia memerlukan dirinya, membutuhkan dirinya. Selain dia bergantung kepadanya, sedangkan dia nggak bergantung kepada yang lain. Oleh karenanya, itu ajaran filsafat masuk ke dalam Islam. Di ajaran filsafat, bukti ada Allah pencipta, itu adanya penciptaan, ada makhluk. Sekarang coba dibalik. Bukti Allah itu ada adalah Allah itu sendiri ada. Bisa nggak begitu? Nyambung. Ini karena sudah lama kena filsafat jadul itu ya. Itu bukan filsafat Islam itu. Tapi masuk ke ilmu kalam dan ditakrir oleh ulama Ahlus Sunnah. Tapi ini masih akidah berdasarkan akal, bukan akidah berdasarkan kolbu. Secara akal sahih, secara kolbu tidak sempurna. Mau sampai kapan masih di situ? Bosan loh beragama begitu. Ya. Jadi saya punya kawan, dia suka daki gunung. Kita juga suka sih. Pas kita tanya kenapa? Saya kalau di atas sering merasakan keberadaan Tuhan. Aduh, masa gunung itu doang. Kurang piknik dia ya. Emang mau di gunung itu doang. Jangan ngeres bang. Kita sering sholat khusyuk itu kalau lagi ada masalah, bener? Ya udah masalah aja tiap hari biar khusyuk. Mau? Lagi ada musibah, sholatnya mah menangis. Jadi nanya, Tat, gimana caranya biar sholat nangis? Yaudah ente punya musibah aja tiap hari. Begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Maka saudara-saudariku, mengenal Allah itu enggak perlu dengan selain Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah, mengenal Allah itu bukan dengan alam. Mengenal Allah itu dengan sifatnya dan namanya dan af'alnya. Coba buka kitab-kitab akidah. Kitab Imam Sanusi, Imam Bajuri, bukan Bajai Bajuri. Itu nama imam tuh, mungkin dulu bapaknya ngaji kitab Bajuri, anaknya dikasih nama
bajuri, tapi bukan jadi ulama. Ya lumayan lah dapat berkah cinta ulama. Ya. Imam-imam itu merumuskan apa itu ilmu akidah? Ilmu akidah itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah berdasarkan sifat-sifatnya, nama-namanya, af'alnya. Itu ilmu yang diajarkan ulama ahlus sunnah. Tapi kok penjelasannya balik lagi ke filsafat. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan selain dirinya. Kenallah Allah dengan dirinya. Diri itu ada nama, ada sifat, ada af'al. Oleh karenanya kita dari dulu, dari kecil belajar namanya sifat 20. Masih ingat? Allah wujud, qidam baqa mukhalafatu, sampai dinyanyikan, dilakukan, didendangkan, dinasyidkan. Nanti request ya, bro, aki-aki, nasyid sifat 20. Terserah deh ente pakai irama mana, irama langit, bumi boleh. Itu sudah masuk ke alam bawah sadar lalu dibid'ahkan oleh saudara kita Wahabi. Ya nggak apa-apa sih dibid'ahkan, terima kasih. Akhirnya kita kan buka-buka kitab lagi. Jadi kita mengatakan syukran lakum ayyuhal wahabiyah. Terima kasih wahai Wahabi, Salafi. Berkah kalian kami baca kitabnya lebih serius. Jadi kita nggak marah sebenarnya sama Salafi, bersyukur kita. Kalau ngeliat Salafi itu saya bersyukur. Ngeliat jenggotnya kita mengambilkan jenggot kita. Insya Allah. Bapak Ibu Saudara Saudariku, mengenal Allah dengan nama, sifat, af'al, perbuatannya itu lebih cepat daripada mengenal Allah melalui selain Allah. Alam itu bukan Allah. Al-alam kullu ma siwallah. Begitu di dalam ilmu akidah, dalam kitab Usuluddin Imam Abdul Qahir beliau mengatakan al-alam kullu ma siwallah. Alam itu selain Allah disebut alam. Nama Allah alam bukan. Sifat Allah alam bukan. Zat Allah alam bukan. Maka kenallah Allah dengan namanya. Karena namanya tidak jauh dari yang punya nama. Al-ismuhu ainul musamma. Nama itu dia nyatu dengan yang punya nama. Oleh karenanya kalau di dalam ilmu tasawuf berzikir menyebut nama Allah itu salah satu jalan cepat pintas merasakan Allah itu ada. Enggak perlu pakai dalil. Dalil Allah itu ada bukan selain Allah tapi namanya. Sebut namanya di kolbu bergetar. Maka Bang Dik udah ngerasain hidupnya kolbu. Mata tertidur, ngorok, tapi kolbunya hidup berkah nama Allah, Allah, Allah begitu. Yang sudah ikut suluk kemarin Ramadan, siapa yang ikut suluk kemarin? Ada berapa orang? Ya belum banyak ya. Yang merasakan suluk pasti pernah merasakan sekali atau 2 kali tertidur kata teman, tapi kita merasanya tidak tidur. Apalagi kalau suluknya 10 hari, 40 hari. Bang Dik tuh nggak suluk, cuma bentar doang ngalaminnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu beliau mengatakan begini, sejak kapan Allah itu menghilang sehingga engkau perlu mencari-carinya? Sejak kapan Allah itu menjauh sehingga engkau perlu mendekatinya? Sejak kapan Allah itu tiada, lari, kabur sehingga engkau perlu kemudian menjemput kema'rifatannya? Jadi enggak perlu cari Allah, Allah dekat. Ya. Tidak perlu cari-cari Tuhan, Tuhan Maha ada. Sehingga perlu dibuktikan dirinya ada. Kapan wa mata ba'uda hatta takunal athar allati tusilu ilaik. Sejak kapan Allah menjauh sehingga amalmu, alam semesta engkau jadikan cala, alat, media untuk mendekatkan diri kepadanya. Oleh karenanya dan batin. Kalau gaib itu akhirat. Yu'minuna bil ghaib itu bukan Allah. Surat apa? Percaya kepada yang gaib itu tentang akhirat. Allah tidak pernah gaib. Allah itu hanya batin dan zahir. Jadi yang gaib makhluk. Kalau Allah tidak pernah gaib. Allah itu zahir batin.
Dia zahir dalam batinnya, batin dalam zahirnya. Selamat sakit kepala. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Bukti Allah itu nyata, bukan alam ini, tapi alam ini adalah buah dari perbuatan Allah. Maka bukti Allah ada bukan alam ini, tapi perbuatan Allah pada alam ini. Tipis nggak? Tipis? Bukan alam ini penanda Allah ada, tapi perbuatan Allah pada alam sehingga membuat alam ini ada. Jangan dibalik. Jangan buktikan Allah dengan adanya alam, tapi untuk percaya alam ini ada, kita percaya bahwa ada Allah yang berintervensinya. Maka alam itu dipandang sebagai perbuatan Allah. Menyaksikan alam sebagai perbuatan Allah itu namanya persaksian bahwa perbuatannya zahir. Bang Dik, mohon maaf, ini pohon gede-gede Bang Dik yang nanam? Ini pertanyaannya serius nih Bang Dik, bukan main-main nih, bukan dunia ini. Berarti Buya salah bertanya seorang. Loh, aneh salah bertanya ya? Saya orangnya nggak bisa serius Buya. Oh gitu, ya udah aneh main-main deh. Ini ya, Bang Dik yang nanam. Kemarin nggak ada Buya nih pohonnya. Kemarin bohong. Ini saya mengambil kemuliaan dari Allah karena gunung pun banyak pohon tanpa disiram juga tumbuh Buya. Jadi saya pindahin, saya kurung ini dengan izin Allah agar bekal nanti kita terkurung dalam keteduhan gitu. Berarti Bang Dik cuma mindahin yang numbuhin Allah. Dulu kecil? Kecil. Itu nariknya biar gede gimana? Ditarik-tarik gitu? Atau diurut-urut? Pakai minyak tanah gitu. Buya. Ya dia gede Buya, udah banyak yang pecah-pecah Buya. Iya, makanya dalam surah Al-Waqiah. Jadi Waqiah itu bukan surat pelancar rezeki. Tapi Waqiah itu surat memahami ma'rifat Allah yang maha memberi rezeki. Beda tipis? Beda tipis? Ma'rifat cara mengenal Allah yang maha memberi rezeki. Apa kata Allah di situ contoh? Ini pohon antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah betul engkau yang menanamnya atau kami yang sebenarnya yang menanamnya? Kalimatnya zari'un, betul enggak? Aneh salah enggak? Kalau ada hafalan kita salah tolong dibenerin mumpung ada hafiz Quran. Kan beberapa ayat kadang-kadang kita kebalik ya. Sebenarnya ayat di surat mana taruh di sana ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Apakah engkau yang menanamnya atau sebenarnya kami yang menancapkan akarnya? Kita kan cuma naruh, yang kemudian akarnya tambah nancap ke dalam itu siapa? Tahu dari mana? Ya itu masalah kita ya. Maka pandanglah pohon alam itu bukan sebagai alam semata, pandang dia sebagai perbuatan Allah. Oke, sekarang itu alam ya. Gak usah jauh-jauh sekarang ke tubuh kita, ke pasangan. Pandanglah pasangan itu, diri ini bagian dari pancaran nama dan sifat Allah. Nanti cari nama dan sifat Allah yang cocok dengan kondisi kita. Ini dia lagi yang mana nih? Ya. Maka memandang mereka bukan sebagai perempuan laki-laki yang membersamai hidup sebatas syahwat, nafkah, beranak, pinak, tidur ngorok, lapar. Apalagi Bang Dik? Begitu, ngiler, ngorok. Dan bukan itu. Pandang mereka sebagai pancaran nama dan sifat Allah. Baru nanti ketemu. Ya, mau lanjut rumah tangganya, mau pisah, itu terserah nanti. Yang penting dia memandang ada nama Allah, ada sifat Allah memancar pada mereka. Maka ahlullah, kekasih-kekasih Allah itu jika mengatakan aku bersaksi, aku menyaksikan Allah, itu benar-benar dia menyaksikan Bang Dik. Benar-benar dia menyaksikan. Menyaksikan nama sifatnya. Menyaksikan perbuatannya tadi yang katanya kemarin belum dibayar, tahu-tahu tadi lunas, itu kan perbuatan Allah. Bang Dik yang bayar atau sebenarnya Allah yang bayar itu?
Allah yang bayar. Maka memandang alam bukan sebatas si alam, tapi alam itu perbuatan Allah. Kalau begitu, kita nggak terhijab lagi memandang alam. Alam membuktikan Allah, tapi apa? Alam sebagai perbuatan Allah, senang sudah. Kalau nama Allah di mana? Di kolbu. Maka kalau ingin merasakan nama Allah di kolbu teman, saudara, pasangan, anak, itu kolbunya dihidupkan nama Allah. Kalau ingin merasakan sifat Allah, rasakan pada sir rohaninya. Maka orang yang tidak mengenal dirinya gak akan mengenal indahnya hidup. Semakin masuk ke dalam diri semakin bahagia. Semakin masuk ke dalam diri semakin dia tidak merasa pernah kesepian. Ya, jadi yang merasakan kesepian hidupnya berarti dia belum masuk. Diri kita ini ramai sekali di dalam. Sangat-sangat ramai ya. Maka orang-orang yang kenal diri gak pernah merasa sepi. Orang-orang yang kenal dirinya sendiri itu terasa ramai. Ramai pun terasa sendiri. Dalam keramaian dia ngerasa gini doang dunia gitu. Ya. Kata orang negeri mana bagus, dia datang ke sana, begini doang. Gak ada rasanya. Hambar. Ternyata kalau ingin melihat tamasya kemanapun, kembalinya ke dalam diri. Maka ingin menikmati manapun, menikmatinya dengan diri, dengan dalam kolbu. Maka saudara-saudariku, wajib belajar nama Allah. Wajib belajar sifat Allah ya. Nanti ada program kita, insya Allah sebelum hikam atau setelah hikam ya. Datangnya kalau bisa sebelum maghrib. Habis maghrib nanti ada buya yang lain yang ngajar asma-asma Allah. Gitu, mau nggak? Ya, biar langsung praktek. Belajar nama Allah itu kayak gimana? Gitu. Tapi nantilah kita umumkan kapan ya. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Padahal ini aja intinya ya. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau ditanya, pernahkah engkau melihat? Ternyata selama ini kita masih berhenti pada ini ciptaan, tapi tidak melihat kesaksian perbuatan Allah gitu. Selesai sudah ya. Ya Allah. Bisa-bisanya kita ngaji sejauh ini ya. Oke, kita minta pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sana. Ini siapa? Ajar ya? Enggak, ini yang biasa nanya bukan? Oh, ini minta. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya, ini titipan soalnya Bu ya. Iya. Titipan dari kampung sana Bang Dik. Nah, pertanyaannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini dititipkan kepada kami oleh saudara kita yang di kampung halaman sana terkait dengan musibah mulai dari erupsi Gunung Merapi 3 Desember tahun yang lalu dan itu berkepanjangan sampai saat ini, ditambah lagi dengan banjir bandang kemarin. Nah, ini ada pertanyaannya dan saya agak tergelitik juga tadi dengan hikmah yang ke-24 tadi. Pertanyaannya begini Bu ya. Bagaimana cara menyikapi terjadinya sebuah bencana itu? Apakah disikapi sebagai musibah, sebagai teguran, atau sebagai azab? Atau itu hanya sekedar sifat jaiznya Allah saja? Ini bahasa saya nih, meminjam istilah Buya, yaitu suka-sukanya Allah gitu. Ini yang terakhir nih Mas. Pertanyaannya bagaimana menyikapi bencana itu? Ditambah lagi beberapa hari yang lalu cukup viral juga, mungkin Bapak Ibu jamaah pernah lihat, ada yang kesurupan di sebuah tempat, itu suruh tutup hotel, kafe dan seterusnya. Jadi disuruh taubat jamaah gitu. Jadi dianggap itu sebagai
azab barangkali oleh orang yang ada di sana. Jadi bagaimana menyikapi ini? Terima kasih Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti intinya ini pertanyaan buat orang di kampung kami juga, Sumatera Barat. Ya, mohon doanya jamaah. Negeri kampung halaman saya sedang berduka panjang ya. Benar dari Desember itu. Makanya saya kalau pulang nggak bisa, jarang lewat Kota Padang, selalu lewat Pekanbaru. Karena setiap kali mau ke sana tahu-tahu erupsi. Ya, nggak bisa mendarat. Atau udah beli tiket di cancel gitu karena ketutup. Belum lagi kemudian ada banjir lahar, batu galodo gitu ya. Apa sebenarnya? Ternyata tergelitik oleh ada orang kesurupan, ya. Ada orang kesurupan terus ngomong tutup kafe-kafe gitu ya, tutup tempat hiburan, hotel. Mungkin pesan dia bagus, tapi ada masalah. Masalah kesehatan logika orang Sumatera Barat lagi dipertanyakan ini. Sejak kapan orang yang katanya adat bersandi syara bersandi kesurupan, apa bersandi kitab Allah? Sejak kapan akal sehat kita bergantung dengan orang kesurupan? Orang kesurupan tuh gak ada akalnya. Adat bersandi syara, ini perhatikan, syariat itu liman aqlalah. Bagi orang yang punya akal, yang gak punya akal gak perlu bersyariat. Berarti dia bukan manusia. Atau kalau manusia dia gila atau safi, orang yang blow on gitu. Sejak kapan yang orang Padang yang katanya adat bersandikan syara, sedangkan syara itu bersandi kitabullah mesti pakai akal, itu takut dengan kata-kata orang kesurupan. Saya mempertanyakan secara epistemologi nih. Ini kan ahli filsafat beliau ini. Ini abang kelas saya ini Bang di filsafat. Ya. Saya mau tanya Buya Mursal nih, al-filosof. Dulu pernah terjadi galodo enggak? Pernah terjadi bencana enggak? Ada hotel enggak dulu? Enggak dulu. Ada kafe enggak zaman itu? Terus kenapa sekarang kafe yang disalahin? Teman saya punya kafe, soleh-soleh aja, malah dia yang bangun masjid. Tidak semua kafe kali. Ya. Malah kan sekarang UMKM kata Bang Diki. Di masa kapan? Galodo itu ada dulu. Tarata masih ingat tahun berapa? Udah ada hotel belum di situ? Enggak ada hotel di situ. Jadi itu orang kesurupan, alam bawah sadar dia sebenarnya yang bicara. Atau kalau benar itu jin, sejak kapan manusia harus ikut jin? Sorry loh bro jin. Ya, aneh menghargai ente hadir beberapa ya. Tapi yang khalifah di muka bumi kita, yang boleh napak di bumi ini kami, bukan kalian. Sorry. Sejak kapan manusia berakal khalifatullah fil ard, menggantungkan pendapat hidupnya, pendapat pandangan hidupnya kepada orang kesurupan jin. Ini kecerdasannya perlu dipertanyakan ini. Mungkin karena orang-orang cerdasnya kayak Buya Mursal ini keluar ini kayaknya. Maka viral yang begitu-gitu. Tanya balik aja begitu ya. Dulu gak ada kafe-kafe, gak ada hotel-hotel, itu gejala alam. Maka bencana tidak bencana tergantung persepsi. Persepsi kita nganggap itu bencana atau ujian dari Allah atau teguran atau latihan dari Allah. Gantung aja ya. Kalau orang-orang dahulu kan gak mau membangun rumah di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Dia tahu ini aliran apa. Mungkin kearifan kita untuk itu sekarang sudah mulai berkurang. Tapi apa boleh buat? Kita kan sudah lupa, karena emang udah lama gak terjadi, gak bisa juga disalahkan karena manusia emang pelupa. Ya, oleh karenanya yang diperlukan kearifan, bukan kemudian mencari kambing hitam. Ya, perusak itu kita sendiri. Masa kita yang kena di sini terus orang yang punya kafe di ujung sono disalahin? Apalah urusannya? Ya, betul ada ayat yang menyebutkan bahwa tiada musibah, tiada azab
kecuali karena dosa kamu ada. Tapi kalau versi hikam, wujuduka dzanbun. Engkau merasa dirimu ada, engkau merasa dirimu berperan, itulah dosa terbesarmu. Itu syirik pertamamu. Mungkin kita sudah terlalu sombong ngurus bumi ini, ya, atau kita merasa kita pemilik tanah dan pemilik bumi ini. Jadi oleh karena itu sudahlah orang yang sudah kena musibah dibilang-bilang lagi mereka pendosa, itu udah sedih lah itu ya. Saya nggak rito digituin, ya. Udahlah nggak bantu ngata-ngatain kita lagi ya, ya kan? Udah nggak bantu kita ngata-ngatain kita pendosa kena musibah, itu betul-betul miris. Kalau nggak bisa menghibur dengan materi, hiburlah kami dengan imateri, ya. Ya, maka saudara-saudariku, kalau ada orang kena musibah, gak usah cari kambing hitam dimanapun, ya. Kambing hitamkan diri kita sendiri. Kita yang gagal faham. Sidi Ahmad Al-Badawi, murid Imam Ibnu Mashish, ya, seperguruan dengan Imam Abul Hasan Syazili. Beliau lagi main-main, ya, pembantunya, budaknya bahkan, bukan hanya pembantu, budaknya, itu sedang megang pisau, tiba pisaunya melayang, dia punya anak kecil, itu pisaunya nancep ke dada anaknya, mati anaknya. Dan dia nggak nyalahin si budak itu. Dan dia nggak nyalahin siapa-siapa. Yang dia lihat cuma perbuatan Allah. Bahwa ajal anakku sudah sampai, dia membersamaiku cuma sampai seumur itu, selesai. Nggak kemudian nyalain siapa dia. Maka ciri-ciri orang yang kerdil jiwanya, gelap hatinya, ketika terjadi satu masalah dia mencari kambing hitam. Ya, tapi orang-orang yang dewasa rohaninya, dia kalau terjadi sesuatu masalah, dia katakan, barangkali aku yang salah, bukan kalian yang salah. Maka orang-orang yang dewasa dirinya, dia suka meminta maaf, dia suka menyadari salahnya, dia gak suka nyalahin orang. Ya, gak usah salahin siapa-siapa, kita yang salah. Ya, barangkali itu jawaban versi hikamnya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Sudah ya, Ustaz ya. Boleh tepuk tangan lagi buat Ustaz Marshall nih. Ya. Enggak, artinya pertanyaannya itu, kok bisa-bisanya kamu mewakili begitu banyak orang gitu. Salah sih gue sebenarnya, ngeles aja. Tadi ada yang ingin tanya? Ya. Oh, jomblo nggak boleh? Nggak boleh. Besok-besok jomblo nggak boleh nanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin daimil ifdali wan nawal wassalatu wassalamu ala habibi syafi'il muta'al khairu sahbin wa al wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil Bukhari, afdalul iman as-sabr was-samahah. Al-Fakir Ibrahim dari Jakarta, Buya. Minta izin bertanya ke antum. Bagaimana seorang murid yang sudah tasdik ke gurunya, sudah mempunyai amalan yang diberikan oleh mursyidnya, tetapi ketika ia mempunyai masalah dengan sesamanya, dia tidak mau menerima kesalahannya, lalu memutuskan silaturahim. Apa yang bermasalah di dalam kolbunya, Buya? Baru putus ya. Yang masalah siapa? Gurunya. Apa yang bermasalah? Sedangkan Allah sendiri saja menerima taubat hamba-hambanya. Yang putus tuh siapa? Enggak.
Jadi ketika ada seorang. Terus orang tuh siapa, cewek cowok tuh? Ayo jujur. Seorang murid. Laki perempuan? Seorang murid. Laki-laki ya. Ngapain dibahas laki-laki? Jadi ketika seorang ini mempunyai utang, lalu dia tidak mau memaafkannya, bahkan memutuskan silaturahimnya, padahal Allah saja mau memberi kesempatan menerima taubatnya, dan seorang orang itu pun ingin membayar utangnya, akan tetapi karena nominalnya dan uangnya belum cukup, jadi dia memutuskan untuk mengumpulkan dahulu. Akan tetapi orang ini memutuskan silaturahim. Udah. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Allah yang maha menerima tobat, terus kalau kita salah kita nggak diterima masalah kita oleh orang gitu ya? Ya iya kan kita bukan Allah. Betul nggak? Kenapa Allah pemaaf terus kita nggak pemaaf? Ya iya kita kan bukan Allah. Itu negatifnya. Tapi kalau belajar kitab Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Al-Ghazali dan juga Imam Zarruq ya. Jadi logikanya dibalik. Kalau tadi namanya logika negatif. Logika negatif, lo gue bukan Allah. Maka gue begini. Tuh orang keras kepala tuh, gak bisa dibentuk itu. Ya, kalau orang yang bisa dibentuk, murid yang kolbunya dapat dibentuk, ngaji kitab Al-Maqsad Al-Asna, apa kata Imam Ghazali? Kalau Allah saja yang maha baik kepada hambanya, lalu si hamba menyekutuinya, si hamba kurang ajar kepada Allah, si hamba durhaka kepadanya, lalu orang itu datang minta maaf, Allah maafkan. Masa kamu gak minta maaf? Nah, maka disebutkan oleh Imam Ghazali ada namanya ta'alluq. Cara terhubung kepada Allah melalui nama At-Taubah, At-Tawwab atau Al-Afu adalah jika ada orang bermasalah sama kita, dia salah sama kita, terus kita memberikan maaf kepadanya karena kita malu kepada Allah yang maha baik kepada semua makhluk, tapi makhluk itu durhaka kepadanya, tapi si makhluk ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begini waliullah. Mau jadi waliullah enggak? Jadi waliullah itu mah gampang. Kata orang kan sulit. Sulit karena ente enggak mengikuti jalannya. Karena enggak mau ngikuti jalan wali. Wali ngajak ke sini ente bilang, itu mah versi ente, aneh mah enggak nyampe. Ya dia tunjukin jalan nyampe, kita enggak mau. Kan berat secara nafsiyah. Mau bahagia atau sengsara? Mau happy atau apa? Lawan happy apa? Unhappy mau bahasa Inggris. Mau bahagia atau hatinya gelisah? Menderita. Ingin bahagia, buang semua dendam kepada siapapun. Buang sakit hati ke siapapun. Maafkan orang-orang yang nyakitin. Bisa nggak? Saya jamin detik ini juga bahagia. Coba bayangin. Orang yang paling kita benci, coba bayangin. Oke, coba pejam mata sebentar aja. 1, 2, 3, pejam mata. Semua pejam mata. 1, 2, 3. Bayangkan orang yang paling kita kesel kepadanya. Paling emosi kepadanya. Sudah? 1, 2, 3, muncul wajahnya. Coba angkat tangannya, ya Allah. Angkat tangannya semua. Ya Allah. Yang maha pemaaf, yang maha menerima tobat, yang maha karim, yang maha pemurah, yang maha mengalah, yang maha pengertian, yang maha menghapus semua keburukan di hatiku. Izinkan ya Allah, semua kesalahan dia tolong hapus dari pikiran dan hatiku, hapus dari perasaan-perasaanku, hapus dari memori-memoriku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Usap mukanya. Insya Allah kalau doanya tulus, hilang tuh keselnya. Urusan besok ketemu lagi lain cerita. Saya jamin ya, setiap malam saya ngamalin itu.
Saya setiap ngamalin namanya qalbil Quran. Qalbu Quran kan surat Yasin. Surah Yasin itu punya qalbu lagi. Itu membuang-buang rasa benci, kesel. Ada orang ngata-ngatain kita, ada orang benci. Doain, kirimin Fatihah. Malah doain kirimin Fatihah, bukan ngirimin santet, apalagi Hizib Nasr. Bukan. Hizib Nasr itu perang melawan non-muslim. Melawan orang munafik yang menghancurkan agama. Bukan orang yang mengganggu kita. Jadi kekasih-kekasih Allah itu wiridnya, perjuangannya atas nama agama, bukan atas nama diri yang ngambil untung dari agama. Itu beda. Ya. Oleh karena itu, karena semuanya antum, belum semuanya qalbunya qabilut taub. Ya. Makanya nggak semua tadi ikut kan. Semuanya masih mikir. Maka tidak semua orang siap ditalkin. Karena otaknya masih suka nolak instruksi. Masih suka mending-bandingin dengan yang di sono, guru yang di sana. Kita kalau berguru, ini adab kalau berguru. Kalau ada berguru, bukan buang guru yang di sana, tapi buat file baru dalam kolbu kita. Bahwa saya punya file kepada guru A, maka kita utuh ketika ngaji. Jadi antum nerimanya utuh. Sebagaimana gurunya memahaminya full, kita akan terimanya full. Kalau enggak nanti suka banding-bandingin. Kata guruku yang sana enggak begitu kok. Katanya kalau sholawat boleh pakai hajat. Ya, bandingin lagi. Aneh mah ikut yang sono aja. Sini kurang keren. Sejak kapan ente boleh punya hak banding-bandingin guru? Apalagi ada murid ngomong gini. Sepertinya guru yang ono belum nyampe, yang di sini sudah. Berarti dia lebih tinggi dari guru ono ini. Loh kenapa? Dia tahu mana yang nyampe, mana yang enggak nyampe. Kayaknya ini lebih tinggi ma'rifatnya daripada yang lain. Kenapa? Berarti ente punya ma'rifat lebih tinggi daripada. Jadi nanti ngaji kemana aja, buat file baru. Otak kita ini lebih besar dari semua mesin-mesin memori yang ada. Ya, alat-alat memori yang ada itu lebih canggih yang ini. Makanya ada seorang imam dulu ketika perpus di Baghdad dibakar dan dihanyutkan. Ada imam namanya Ibnu Nadim, seorang librarian tapi ulama, menulis judul kitab yang pernah ada di Baghdad. Itu ribuan. Apa kata dia? Seandainya, waktu itu belum terjadi, seandainya kitab yang ditulis Ibnu Nadim itu sudah terbakar, saya bisa, atau sudah dihanyutkan orang, saya mampu menceritakan dan mengimlakkan, mendiktekan dari awal sampai akhir dengan semua ribuan kitab itu. Ada ulama yang begitu. Kolbu dia terlalu luas. Ya, karena dia melatih terus. Karena ada ulama sekali dengar hafal. Kalau antum kan sekali dengar, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Baihaqi, apa kata mereka? Tidaklah aku mendengar suatu hadis kecuali aku langsung ingat selama-lamanya. Kalau kita gimana? Tidaklah aku mendengar dan baca suatu hadis, melainkan aku langsung lupa selama-lamanya. Beda emang. Kenapa? Karena kita suka nge-reject. Kita suka nolak. Ya. Jadi kalau ngaji hikam itu harapan saya sebelum ngaji itu baca rotib dulu. Ya. Tadi baca rotib nggak? Ya, rotib dulu ya. Kalau enggak nanti baca yang di sini yang belakang ini. Wirid asas ya, nanti sebelum saya turun enggak usah nunggu mahal qiyam. Sebelum mahal qiyam, sebelum sholawat itu zikir dulu. Pisaran saya sebelum saya turun. Ini ada zikir di belakangnya, coba boleh belakangnya. Ada aurat hikam, kelihatan? Nah, ini amalkan sebelum nanti. Sebelum nanti mulai ngaji hikam ini yang dibaca. Jadi ketika nanti ngaji, kita sudah dapat nur ini dan siap untuk menampungnya. Ya, silakan nanti siapapun nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.